Persib Bandung hampir kalah. Pemain baru pilihan Bojan Hodak hujan kritik mending keneh Beltrame. Persib Bandung lagi-lagi gagal mengantongi kemenangan di Liga 1 2024/2025. Laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, malam berakhir dengan skor imbang, 1-1. Bahkan, Maung Bandung justru hampir kalah melawan tim Singoedan di hadapan Bobotoh. Persir Bandung justru kebobolan leboh dahulu di babak pertama. Maung Bandung memang mendapat pukulan akibat absennya top scorer David Da Silva. Di laga lawan Arema FC, striker Arema Dalberto sukses membobol gawang Persib Bandung di menit ke-41 berkat tandukannya. Persib Bandung pun mampu menyamakan kedudukan berkat striker timnas Indonesia Dimas Drajat. Sempat jual beli serangan yang makin intens, namun baik Persib Bandung ataupun Arema FC sama-sama tak bisa menambah keunggulannya. Hasil akhir laga tersebut ialah imbang 1-1 di mana Persib Bandung masih belum terkalahkan, sedangkan Arema FC tak kunjung menang hingga pekan ketiga Liga 1 2024 ini. Di sisi lain, Persib Bandung tengah mendapat sorotan tajam dari para pendukungnya sendiri seusai hasil kurang maksimal ketika bertemu Arema FC tersebut. Melansir dari unggahan Instagram @persib pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, tampak Bobotoh menyorot tajam para pemain asing Persib Bandung, khususnya yang direkrut oleh Bojan Hodak belakangan ini. Dari beberapa asing yang menghiasi Persib Bandung di Liga 1 2024 ini, nama-nama baru seperti Mateo Kocijan, Mailson 5, hingga kreator Spanyol yang ditarik lagi oleh Bojan Hodak tersebut malah mendapat sorotan tajam dari para bobotoh. Saat laga melawan Arema FC, Mateo Kocijan, Mailson 5, dan Tirone Del Pino tengah disorot seusai tak mampu berkontribusi apik untuk membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Walhasil, tak sedikit bobotoh yang mulai membandingkan ketiga pemain asing Persib Bandung tersebut dengan beberapa mantan seperti Levi Madinda hingga Stefano Beltrame yang menjadi gelandang Pangeran Biru di musim lalu. Di sisi lain, Persib Bandung tengah mendapat sorotan tajam dari para pendukungnya sendiri seusai hasil kurang maksimal ketika bertemu Arema FC tersebut. Melansir dari unggahan Instagram @persib pada Minggu, 25/8, tampak Bobotoh menyorot tajam para pemain asing Persib Bandung, khususnya yang direkrut oleh Bojan Hodak belakangan ini. Dari beberapa asing yang menghiasi Persib Bandung di Liga 1 2024 ini, nama-nama baru seperti Mateo Kocijan, Mailson 5, hingga kreator Spanyol yang ditarik lagi oleh Bojan Hodak tersebut malah mendapat sorotan tajam dari para bobotoh. Saat laga melawan Arema FC, Mateo Kocijan, Mailson 5, dan Tirone Del Pino tengah disorot seusai tak mampu berkontribusi apik untuk membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Walhasil, tak sedikit bobotoh yang mulai membandingkan ketiga pemain asing Persib Bandung tersebut dengan beberapa mantan seperti Levi Madinda hingga Stefano Beltrame yang menjadi gelandang Pangeran Biru di musim lalu. Masa iya pemain asing baru yang berkontribusi cuma Franka, tutur akun @bobotoh. Mending keneh Beltrame, Madinda daripada Kocijan, Tirone, Mailson, komentar akun tersebut. Striker Persib Bandung, Dimas Drajat langsung gacor ketika melawan Arema FC,
Tak berselang lama setelah eks Persikabo 1973 tersebut mendapat panggilan Timnas Indonesia. Nama Dimas Drajat sendiri menjadi starter saat Persib Bandung menjamu Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024. Pertandingan melawan Arema FC tersebut digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Minggu, 28/8, malam WIB, di mana Dimas Drajat menggantikan David da Silva yang harus menepi karena cedera. Dimas Drajat ternyata cukup gacor sebagai penyerang tengah Persib Bandung, mengingat dua laga sebelumnya striker Timnas Indonesia tersebut selalu dipasang sebagai winger kanan. Saat menjadi starter di Persib Bandung, Dimas Drajat mencatatkan total 3 peluang di depan gawang Arema FC. Dari 4 peluang tersebut, Dimas Drajat berhasil mengonversinya menjadi sebuah gol bagi Persib Bandung, tepatnya di penghujung babak pertama Liga 1 2024. Ada 2 tendangan tepat sasaran yang berhasil dilepas oleh Dimas Drajat ke arah gawang Arema FC, yang mana menjadi peluang menguntungkan bagi Persib Bandung. Namun, Dimas Drajat juga mencatatkan 2 tendangan yang melenceng dari gawang Arema FC saat mendapat peluang bagi Persib Bandung. Sebagai ujung tombak Persib Bandung, Dimas Drajat juga sempat melepas 10 umpan berhasil kepada rekan-rekannya saat melawan Arema FC. Namun, Dimas Drajat tak mampu menambah pundi-pundi golnya di laga kali ini, di mana Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 1-1 atas Arema FC. Gol yang dilesatkan oleh Dimas Drajat tersebut menjadi torehan kedua dari striker Persib Bandung tersebut di Liga 1 2024 yang sudah berjalan 3 pekan. Menariknya, naiknya performa Dimas Drajat tersebut tak berselang lama seusai namanya ikut dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia, di mana ia menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang akan ikut bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila Dimas Drajat mampu menjaga performa dan ketajamannya tersebut, tak menutup kemungkinan pemain nomor 9 Persib Bandung tersebut bisa berbicara banyak di Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Terlebih, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 2 lawan berat, yakni Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Dimas Drajat kans menjadi starter sebagai juru gedor Garuda. Performa Dimas Drajat di laga melawan Arema FC juga terbilang cukup baik, mengingat ex-striker Persikabo 1973 tersebut menjadi pelapis dari absennya David da Silva yang tengah cedera. Kehadiran Dimas Drajat sendiri tak lepas dari mekanisme transfer Persib Bandung yang merekrut sosok berusia 27 tahun tersebut dari Persikabo 1973 dengan durasi kontrak hingga 2027 tersebut. Menarik untuk dinantikan, apakah Dimas Drajat mampu meneruskan tren positifnya dari Persib Bandung untuk Timnas Indonesia di ajang internasional kelak. Bojan Hodak akui absennya David da Silva buat lini depan Persib kurang menggigit. Persib Bandung harus puas berbagi poin dengan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024/2025. Bermain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kedua tim bermain imbang 1-1. Persib kecolongan lebih dulu lewat gol bomber Arema FC Dalberto pada menit ke-39. Sedangkan, gol penyama kedudukan Persib Bandung disumbangkan Dimas Drajat menit ke-45+7. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui absennya David da Silva di laga kali ini berpengaruh terhadap ketajaman lini serang Maung Bandung, sebab selama ini David da Silva menjadi sumber gol Persib di Liga 1. Namun, Bojan melihat penampilan Dimas Drajat sebagai ujung tombak tim cukup menjanjikan. Penggawa Timnas Indonesia tersebut bahkan berhasil menyumbangkan 1 gol ke gawang Arema FC. Tentu saja, David merupakan top skorer di Liga. David musim lalu mencetak 30 gol dan tidak hadirnya itu begitu terasa. Tapi Dimas juga bermain cukup bagus dan mencetak gol, kata Bojan.
Satu hal adalah Dimas dan David adalah perbedaan pada penguasaan bola karena punya cara bermain yang berbeda. Lanjutnya, di samping itu, Bojan juga menyoroti banyaknya peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol. Di antaranya saat mendapat sepak pojok, tercatat ada 3 skema sepak pojok yang gagal berbuah gol. Hari ini kami memiliki 2-3 peluang dari tendangan penjuru. Ini adalah tugas saya untuk menciptakan ruang dan melakukan aksi apa yang harus dilakukan. Hari ini kami memiliki peluang tapi tidak menjadi gol, tuturnya. Selama jeda internasional, pelatih asal Kroasia ini akan memperbaiki kekurangan sehingga di pertandingan berikutnya hal tersebut tidak terulang kembali. Kami juga harus mencoba memperbaiki hal yang kurang baik pada masa jeda panjang ini. Kami harus fokus ke laga yang berikutnya. Pertandingan berikutnya, skuad Maung Bandung akan bertandang ke markas PSM Makassar di pekan keempat Liga 1. Duel kedua tim digelar di Stadion Batakan, Balikpapan pada tanggal 11 September mendatang. Dua laga beruntun raih hasil seri, apa kata Bojan Hodak? Persib Bandung gagal memaksimalkan status tuan rumah ketika menjamu Arema FC pada laga pekan ketiga Liga 1 2024/2025, Minggu, tanggal 25 Agustus. Laga ketat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, itu berakhir dengan skor 1-1. Persib tertinggal lebih dulu lewat sundulan Dalberto Luanbelo pada menit-menit ke-41. Namun, respons cepat ditunjukkan Dimas Drajat menyamakan angka di masa perpanjangan waktu babak 1 jelang turun minum. Pada babak kedua Persib dan Arema FC sama-sama punya peluang emas. Namun mereka gagal memaksimalkan peluang menjadi gol keunggulan. Kehilangan David da Silva begitu sangat dirasakan kubu Pangeran Biru dalam laga tersebut. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak merasa anak-anak asuhnya sudah menunjukkan performa lebih baik daripada laga sebelumnya. Deddy Kusnandar dan kolega bisa mendominasi permainan, satu hal yang kurang hanya timnya tidak bisa mencetak gol lebih banyak. Kami tidak senang dengan hasil ini, saya rasa kami sudah bermain lebih baik dari laga sebelumnya. Kami mendominasi permainan, satu hal yang kurang, kami tidak bisa mencetak gol lebih banyak, kata Hodak. Kehilangan David da Silva sangat terasa dampaknya bagi Hodak. Pemain-pemain yang ditampilkan gagal mengeksekusi peluang emas di depan gawang dengan sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah untuk Maung Bandung. Kami kehilangan David, dia adalah top skornya. Tapi Dimas juga mencetak gol. Kami memiliki 3-4 peluang bagus tapi tidak berbuah gol. Arema memiliki 2 peluang dan 1 menjadi gol. Kami harus memperbaikinya, kata dia. Hasil seri ini merupakan yang kedua diraih Persib Bandung secara beruntun. Tim juara bertahan ini menempati posisi ke-8 klasemen dengan nilai 5. Banyak buang peluang, Persib gagal tekuk Arema. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Arema FC pada pekan ketiga Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Bandung, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 24 malam WIB. Hasil imbang ini membuat Persib tertahan di peringkat ke-8 dengan 5 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Arema kini menghuni posisi ke-13 klasemen dengan koleksi 2 poin. Arema yang bertindak sebagai tamu mampu unggul lebih dulu 1-0 di pertandingan ini pada menit ke-40. Sepak pojok William Moreira disambut tandukan keras Dalberto yang menggetarkan gawang Kevin Ray Mendoza. Persib merespons gol yang dicetak tim Singo Edan. Upaya Persib akhirnya membuahkan hasil tepat pada menit terakhir masa injury time babak pertama. Dimas Drajat bisa mencetak gol yang membuat skor jadi 1-1. Ketenangan pemain anyar Persib ini di kotak penalti berhasil membuat Lucas Frigeri memungut bola dari gawangnya. Persib kemudian punya peluang untuk berbalik unggul pada menit ke-63. Umpan silang dari Edo Febriansah bisa disundul oleh Dimas, tetapi Lucas Frigeri bisa melakukan penyelamatan bagus dari jarak dekat. Nelson Lima melewatkan peluang untuk mencetak gol ke gawang Arema.
Sundulan 5 dari jarak dekat dalam posisi tidak terkawal justru tidak mengarah ke gawang Lucas Frigery yang sudah mati langkah pada menit ke-79. Persib kembali membuang peluang untuk membobol gawang Arema mendekati akhir babak kedua. Kali ini sontekan Tirone di muka gawang masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan Lucas Frigery. Kegagalan Persib memanfaatkan peluang emas membuat tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hasilnya, tuan rumah harus puas dengan hasil imbang 1-1 kontra Arema hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak kedua. Persib Bandung ditahan imbang Arema. Nick Kuipers tetap bangga, ini tim baru. Kegagalan Persib Bandung meraih poin penuh di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, saat melawan Arema FC tidak membuat Nick Kuipers tertekan. Meskipun timnya hanya bisa pasrah ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1, Kuiper mengaku tetap bangga atas hasil tersebut. Pasalnya, timnya sudah berusaha dengan maksimal saat bertanding di lapangan hijau. Terlebih, Arema FC yang menyandang gelar juara Piala Presiden 2024 bukanlah lawan yang mudah bagi Persib. Dan hal itu sangat terasa, dengan mendominasinya Arema FC selama pertandingan berlangsung. Kami tertinggal 0-1 tapi pada akhirnya kami sebagai tim berjuang hingga akhir dan jika saja Dimas mencetak gol 5 menit sebelum laga usai, kami bisa menang. Tapi ini sepak bola, semua berjalan begitu cepat, katanya. Oleh karena itu, walaupun mengoleksi 1 poin di laga pekan ketiga Liga 1 2024/2025, Kuipers percaya timnya akan segera bangkit. Hal itu dirinya ungkapkan, lantaran kompetisi masih berjalan sangat panjang. Ini tim baru, lagi. Kami mencoba hal baru dan taktik baru, itu memerlukan waktu. Tapi pada akhirnya saya sangat bangga terhadap tim yang berusaha memainkan sepak bola yang menghasilkan banyak peluang, ucapnya. Di sisi lain, bek sayap Arema FC, Ahmad Maulana mengungkapkan, meskipun timnya hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 lawan Persib, dirinya mengaku tetap bangga atas apa yang didapatkan. Pasalnya menurutnya, merebut 1 poin di kandang lawan terutama saat melawan Pangeran Biru, merupakan kemenangan atau hasil yang memuaskan. Hasil draw ini cukup bagus untuk kami. Karena hitungannya kami awal di sini, Persib juga tim kuat, bukan pemain sembarang dan alhamdulillah hasilnya maksimal, ujarnya. Tak hanya itu, Ahmad mengungkapkan dirinya sangat bangga bisa bermain di Persib. Pasalnya menurut suatu kebanggaan bisa bermain di hadapan ribuan bobotoh. Saya orang Bandung dan siapa yang tidak mau main di Bandung. Meski main di luar tetap bangga bisa main di hadapan bobotoh. Meski jadi lawan tetap bangga dan terus termotivasi, katanya. Meski kecewa Persib Bandung ditahan imbang Arema FC, Bojan Hodak nilai permainan anak asuhannya sudah lebih baik. Persib Bandung hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, malam itu, menjadi ajang ujian mental bagi skuad Maung Bandung. Meski hasilnya tak sesuai harapan, pelatih Bojan Hodak melihat adanya peningkatan signifikan dalam permainan anak asuhnya. Hasil imbang ini jelas membuat Bojan Hodak kecewa, setelah sebelumnya Persib juga gagal meraih kemenangan di laga melawan Dewa United. Ekspektasi untuk meraih 3 poin penuh di kandang sendiri cukup tinggi. Namun, meski begitu, Bojan tetap mengapresiasi usaha yang menurutnya sudah jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya. Ini pertandingan yang sulit dan jika kami tidak menang, maka tidak ada yang senang. Namun menurut saya, kami sudah bermain jauh lebih baik daripada saat menghadapi Dewa United, kata Bojan Hodak kepada media setelah pertandingan. Kepercayaan diri Bojan Hodak terlihat dari cara ia berbicara. Meski pengunjung hanya mampu meraih hasil imbang, ia merasa bahwa permainan mereka sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya,
Kekurangan dalam beberapa aspek bisa diperbaiki selama jeda kompetisi yang akan datang. Pertandingan antara Persib Bandung dan Arema FC memang berjalan cukup ketat. Arema FC sempat unggul lebih dulu, membuat supporter Persib cemas. Namun, di masa tambahan waktu babak pertama, Dimas Drajat berhasil menyamakan kedudukan dengan golnya yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Arema. Selama 90 menit penuh, Persib Bandung sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola lebih banyak berada di kaki pemain Persib, dan beberapa kali mereka menciptakan peluang emas. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat peluang tersebut tidak berbuah gol. Salah satu peluang terbaik datang dari Mailson 5, yang sudah berada di depan gawang, namun sayangnya sundulannya meleset jauh dari sasaran. Momen ini menjadi salah satu sorotan dalam pertandingan, karena jika peluang tersebut berhasil dimaksimalkan, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Bojan Hodak tak menutup mata bahwa absennya David da Silva, sang top skor Liga 1 musim lalu, sangat mempengaruhi performa lini serang Persib Bandung. Cedera yang dialami David membuatnya harus absen dalam pertandingan ini, dan itu menjadi pukulan tersendiri bagi skuad Maung Bandung. Tentu saja, kami kehilangan David karena dia adalah pencetak gol terbanyak. Tapi Dimas bisa mencetak gol hari ini dan membuat 3-4 peluang. Sayang tidak jadi gol, ungkap pelatih asal Kroasia itu. Meskipun Dimas Drajat berhasil menyamakan kedudukan, ketajaman lini depan Persib tampak berkurang tanpa kehadiran David da Silva. Bojan Hodak berharap setelah masa pemulihan, David bisa kembali memperkuat tim dan membawa Persib ke jalur kemenangan. Liga 1 2024-2025 akan memasuki masa jeda kompetisi karena adanya FIFA Matchday. Ini menjadi waktu yang tepat bagi Bojan Hodak untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa timnya. Ia berencana untuk memanfaatkan jeda ini sebaik mungkin guna mempersiapkan tim menghadapi laga-laga berikutnya dengan lebih baik. Yang penting kami tidak kalah dan setelah jeda, kami perbaiki yang tidak bagus dan fokus untuk laga selanjutnya, tambah Bojan. Optimisme Bojan ini menjadi sinyal positif bagi para pemain dan juga para pendukung Persib. Meskipun hasil imbang bukanlah yang diharapkan, adanya peningkatan dalam permainan menjadi modal berharga untuk menatap pertandingan selanjutnya. Persib Bandung masih memiliki banyak pertandingan di depan, dan tentu saja tantangan yang lebih besar akan datang. Konsistensi dalam menjaga performa menjadi kunci utama jika ingin tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Bojan Hodak bersama tim pelatih harus bekerja ekstra keras untuk memastikan setiap pemain siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam dunia sepak bola, tidak ada yang pasti. Namun dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain Persib Bandung, serta bimbingan dari Bojan Hodak, harapan untuk melihat Persib kembali meraih kemenangan dan berjuang di jalur juara tetap terbuka lebar. Arema FC syukuri hasil imbang di kandang Persib. Arema FC berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor akhir 1-1 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Arema berhasil membuka keunggulan melalui tandukan keras Dalberto di menit ke-39. Namun, tidak berselang lama Persib bisa menyamakan kedudukan lewat sepakan Dimas Drajat di menit ke-45+7. Pelatih Arema FC, Joel Corneli, menilai pertandingan kedua tim berjalan menarik dan saling jual beli serangan. Pelatih asal Brasil ini menyebut bermain imbang lawan Persib adalah hasil yang adil. Ini adalah game yang bagus. Ketika game masih 0-0 kedua tim saling menyerang satu sama lain, sampai akhirnya kita kehilangan poin penuh. Tapi saya percaya bahwa skor 1-1 adalah hasil yang adil bagi kedua tim, ujar Joel usai laga. Sementara itu, pemain muda Arema FC, Ahmad Maulana bersyukur timnya mendapat 1 poin di markas Persib. Menurut dia, hasil imbang ini diraih dengan tidak mudah. Sama seperti pelatih bilang,
Hasil draw ini cukup bagus untuk kita. Hitungannya kan kita awai di sini. Persib juga tim kuat, bukan pemain sembarang dan alhamdulillah hasilnya maksimal, ucap Ahmad. Sebagai pemain kelahiran Bandung, Ahmad mengaku bangga bisa bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh. Dia juga merasa tidak ada tekanan selama pertandingan dan justru semakin motivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Saya kan orang Bandung dan siapa yang gak mau main di Bandung. Meski main di luar tetap bangga bisa main di hadapan bobotoh. Meski jadi lawan tetap bangga dan terus termotivasi, terangnya. Arema FC tahan imbang Persib, Joel Corneli, hasil yang adil. Arema FC pulang dengan 1 poin setelah menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1 pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Singo Edan berhasil unggul lebih dahulu lewat gol yang dilesakkan Dalberto Luanbelo pada menit 39. Arema juga memimpin jalannya pertandingan di babak pertama dan merepotkan lini pertahanan Persib. Pelatih Arema FC Joel Corneli mengatakan, kedua tim menampilkan permainan yang menarik dan bagus. Ini adalah game yang bagus. Ketika game masih 0-0, kedua tim saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya kami kehilangan poin penuh, kata Joel. Arema FC hampir saja bisa menggandakan keunggulan setelah beberapa kali mengancam gawang Persib yang dijaga Kevin Mendoza. Namun, sampai dengan waktu tambahan, tidak ada tambahan 1 gol lagi dan skor harus berakhir dengan seri. Joel menilai, skor imbang tersebut adil bagi kedua tim. Tapi saya percaya bahwa skor 1-1 adalah hasil yang adil bagi kedua tim, ucap pelatih asal Brasil itu.